Surya Emas TV, sinar kebenaran di setiap sudut, pesan suci menyala, bawa harapan bagi yang tenggelam, dakwah Islami di setiap channel kita. Surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu meskipun kamu ada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kelanjutan saking ayat saderengipun bilih di antara orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah ini ada orang-orang yang munafik. Jadi mereka ini ketika belum diturunkan perintah perang, mereka ini berusaha untuk memprovokasi, kemudian menghinakan orang mukminin. Jadi orang mukmin itu tidak berani perang. Orang mukmin itu kecil hatinya, jadi tidak sanggup untuk berperang ketika perintah perang belum diturunkan. Tapi begitu perintah perang diturunkan, orang-orang munafik ini kelihatan aslinya. Sebetulnya mereka lah yang menakut. Jadi ketika belum diturunkan perintah perang, mereka berusaha untuk menampakkan bahwa mereka ini orang-orang yang pemberani. Tetapi begitu perintah perang betul-betul diturunkan, mereka pun banyak menyembunyikan diri, banyak beralasan supaya mereka tidak terkena perintah perang itu. Sebenarnya mereka takut mati. Maka Allah menegaskan ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan menjangkaumu meskipun kamu ada di dalam benteng yang diperkokoh. Kemarin sudah dibuka surat Al-Ahzab ayat 16 ya. Ayat 33 ayat 16. Ulai yang fa'akumul firaru ing farartum minal mauti awil qatal. Katakanlah la yang fa'akumul firaru ing farartum minal mauti awil qatal. Tidak bermanfaat bagi kalian lari bila lari dari kematian atau pembunuhan. Wa idan, apabila kamu bisa lari, la tumatta'una illa qalila, itu pun hanya mendapatkan kesenangan yang sedikit. Jadi sementara Rasulullah dan para sahabat berperang, mereka mungkin bisa bersenang-senang sebentar saja, tapi begitu nanti Rasulullah kembali dari peperangan, mereka sibuk mencari-cari alasan, hati mereka tidak tentram, karena mereka mengkhianati janji mereka sendiri. Maka kalau langsung ke ayat 17, qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyaw wala nasira. Maka katakanlah, man dzalladzi, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Langsung dalam surat An-Nisa. Jadi dimanapun
kita berada, kematian itu pasti bisa menjangkau kita, bahkan dari jalan yang di luar perhitungan kita. Kadang-kadang dijaga oleh prajurit yang banyak, matinya kadang sepele, dicopot lemut, matinya digigit nyamuk, misalnya. Kemudian wa intusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Apabila kebaikan menimpa mereka, mereka mengatakan hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah. Wa intusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Tetapi kalau keburukan yang menimpa mereka, mereka mengatakan ini dari sisimu, artinya penyebabnya adalah Rasulullah. Jadi kalau mereka mendapat kebaikan, mereka mengatakan dari Allah. Tapi kalau mendapat keburukan, mencari-cari orang yang bisa dipersalahkan. Maka katakanlah kullum min indillah, semuanya itu dari Allah. Famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jadi artinya mudah sekali mencari-cari kesalahan atau menimpakan kesalahan itu pada orang lain, tidak introspeksi diri. Maka Allah menegaskan di ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apapun keburukan yang menimpamu itu dari kesalahanmu sendiri. Jadi Rasulullah juga mengatakan man wajada khairan falyahmadillah, siapapun yang mendapatkan kebaikan maka memujilah Allah, karena kebaikan itu dari Allah, maka mengucap alhamdulillah falyahmadillah. Faman wajada ghaira dzalika, kalau mendapatkan yang selain itu, artinya selain kebaikan, wala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jadi ma asobaka min hasanatin fa min Allah, apapun kebaikan yang kita dapatkan itu dari Allah, dan apabila mendapat keburukan itu dari diri kita sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulan, dan kami mengutusmu kepada para manusia sebagai rasul, artinya sebagai penyampai risalah. Wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Artinya apabila para manusia itu tidak mempercayai, tidak mengimani kerasulan Muhammad, itu tidak masalah, Allah yang mempercayai itu. Yang penting Allah itu. Jadi kalau semua manusia misalnya sampai tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, maka tidak masalah. Yang penting Allah yang mempercayai. Artinya Allah yang mengutus Rasul, kalaupun sampai semua umat di dunia ini tidak mengimani, keburukannya akan kembali ke diri masing-masing. Nah, tugas Rasul hanyalah menyampaikan yang pasti. Bila mentaati Rasul berarti mendapatkan hidayah atau memilih jalan hidayah. Kemudian tentang perkara yang baik yang kita terima di tiap-tiap sholat, kan kita membacanya Allahumma la mani'ah lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddin kajad. Jadi Allahumma la mani'ah, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta,
dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau halangi. Jadi semuanya dari Allah, baik atau buruk memang itu dari Allah. Kemudian kalau keburukan yang kita dapatkan, kita hanya boleh menyalahkan diri sendiri. Tidak boleh begini, wah ini Allah tidak adil, tidak begitu. Karena baik atau buruk Allah yang lebih tahu. Kalau kita misalnya tertimpa keburukan, maka tetap husnudzon pada Allah. Sering kita sampaikan juga, seperti Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah, apabila Rasulullah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matillahi utawi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya kebaikan-kebaikan bisa disempurnakan atau bisa sempurna dijalankan. Apabila mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Jadi baik atau buruk yang kita terima, ini semua takdir dari Allah. Tetapi kewajiban kita husnudzon kepada Allah. Tidak boleh kalau misalnya kita mendapati hal yang buruk, nah kita menyalahkan Allah, tidak boleh. Tapi itu memang Allah memberikan di hari ini mungkin buruk, tapi di waktu yang lain baik akibatnya. Kita ningali surat Al-Baqarah di baleni ayat 216. Surat kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan berperang bagi kamu meskipun perang itu tidak kamu sukai. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi keburukan, kamu tidak menyukai sesuatu itu, yang tidak kamu sukai itu baik bagi kalian. Tapi fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalian menyukai sesuatu sebetulnya itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita tidak tahu apa-apa. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita tetap husnudzon pada Allah. Jadi saat ini mungkin kita anggap tidak baik, tapi di waktu yang lain kita baru tahu bahwa manfaatnya baik bagi kita, misalnya berandai-andai tersebut di depan sekolah, seandainya saya tidak lewat di sana, tidak boleh seperti itu. Kalau sudah terjadi itu tidak boleh. Jadi Rasulullah mengatakan wa in asobaka syai'un faqul qadarullah. Apabila sesuatu telah menimpamu maka katakanlah itu takdir Allah. Wala taqul lau anni fa'altu kadza kana kadza. Jangan mengatakan seandainya, kalau saja saya tidak begini tidak akan terjadi begini. Ini tidak boleh. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena kata lau itu membuka pintu setan. Di riwayat Imam Muslim. Jadi kalau sesuatu sudah terjadi itu takdir Allah. Kemudian kalau sudah terjadi berandai-andai, nah ini akan banyak menjadi ini menyalahkan orang lain,
kemudian mencari-cari kambing yang bisa dipersalahkan, yang tidak boleh, dosa nih. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke ayat An-Nisa ya. Wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Jadi Allah mengutusmu, kami mengutusmu sebagai rasul bagi para manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Oke, kita lajeng lagi. Ayat 8, wa may yutir rasulah faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada rasul berarti ia taat kepada Allah. Faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidh. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya memang Rasulullah tidak dibebani menjadi pemberi hidayah atau menjadi penjaga mereka dari keburukan, tidak. Jadi Rasulullah hanya diperintahkan untuk menyampaikan saja, menyampaikan saja. Jadi siapapun yang ingin taat silahkan. Yang pasti kalau taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Man tawalla, bila berpaling, maka kewajiban Rasul hanya menyampaikan, tidak ada kewajiban yang lain. Kita tentang surat An-Nur, surat 24, ayat 54. Surat 24 ayat 54. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummilat wa 'alaikum ma hummiltum. Jadi hakikatnya atas wa may yutir rasulah faqad ata Allah, sama juga dengan taatlah Allah, taatlah Rasul. Apabila mereka berpaling, fa innama 'alaihi ma hummilah, atau kalian berpaling dari ketaatan, sesungguhnya tugas Rasul hanya menurut yang dibebankan kepadanya. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan beban kamu hanya menurut apa yang dibebankan kepadamu. Jadi yang pasti kalau Rasul itu hanya menyampaikan pelajaran yang benar, kemudian tugas sudah selesai gitu. Tapi kita selaku umat ini harus taat dan mengamalkannya, dan ini akan diminta bertanggung jawaban. Jadi masing-masing akan bertanggung jawab menurut tugasnya, menurut kewajibannya. Yang pasti kalau taat kepada Rasul, fa in tuti'uhu tahtadu. Bila kamu taat kepada Rasul, kepadanya, niscaya kalian mendapat petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seperti tadi, may yutir rasulah faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah, berarti tahtadu, memilih jalan hidayah. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin, dan kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah dari Allah dengan penyampaian yang terang. Artinya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi. Maka Rasul mengatakan, ma yuqarribukum minal jannati wa ma yubaidukum minan nari illa qad bayyantu lakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah aku sampaikan. Lailuha kanahariha, malamnya laksana siangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi Rasulullah menyampaikan amanat dengan terang, artinya semua disampaikan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Maka dibahasakan lailuha karena hariha, malamnya laksana siangnya. Jadi semuanya terang benderang, tidak ada yang disembunyikan. Jadi bila taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Sami kali kita mau sini kok surat Ali Imran ayat 3 setunggal ya. Pun apa tadi ya? Sing pun ngoten Pak. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah harus mengikuti Rasul. Artinya cara mencintai Allah ini mengikuti cara Rasul untuk mencintai Allah, sehingga cinta kita ini dibalas oleh Allah, ditanggapi oleh Allah. Tidak seperti pengalaman yang sudah mesti kita nggih nate to Pak, boleh pun nate ngesir ning ra ditanggapi niku. Jadi karena cinta kita tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang ditaksir niku. Jadi aku ki jane naksir kono. Tresno tenan tresno, ning kono tresno ora ngerti. Ora nggih tak mboten kacek. Ning koyone ora iki, wah gitu. Jadi seperti ini, supaya kita dicintai oleh Allah, maka cinta kita harus mengikuti cara Rasul. Maka cinta kita ditanggapi kali Gusti Allah. Ini nek ngangge tresnane dhewe-dhewe, oh mboten ditanggapi dening Gusti Allah. Jadi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan bila Allah mencintai kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allahu ghafurur rahim. Terus menikah. Jadi taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Ayat 8 setunggal. Wa yaquluna ta'ah. Mereka orang-orang munafik itu mengatakan kewajiban kami hanyalah taat. Artinya setiap diperintah oleh Nabi, mereka mengatakan kami taat pada perintah itu. Tetapi fa idza barazu min indika fayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan yang lain dari yang telah mereka katakan itu. Gitu, terus pas teng ngersane Nabi, itu ngomong do, wah pokoknya kita taat manut dan ya. Aja, tetapi ketika sudah tidak di hadapan Rasulullah, mereka justru mengatur siasat yang lain untuk mengkhianati Rasulullah. Allah yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat apa yang mereka atur siasat itu, yang mereka mengatur rencana buruk itu. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berpalinglah dari mereka, artinya tak usah dipedulikan. Mereka itu biarlah mereka berbuat seperti itu. Memang tabiat mereka selalu begitu, selalu mengingkari perjanjian. Wa tawakkal 'ala Allah, maka serahkan dirimu kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung.
kembali ke surat An-Nur malih. An-Nur. Saya sing enten mriku. Surat 24 ya. Ayat 47. Ayat 47 ya. 48. Surat 24 ayat 47 dan 48 dong ayat mawon sih. Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka orang-orang munafik itu mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bir rasuli, dan juga beriman kepada Rasul, patokna, dan kami taat, atau kami menyatakan taat. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah pernyataan itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu sejatinya bukan orang-orang mukmin. Jadi kalau di hadapan Rasul mereka menyatakan taat, tapi begitu beranjak dari Rasulullah mereka justru berkhianat. Nah, mereka ini bukan orang-orang mukmin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila disuruh menuju Allah dan Rasulnya supaya Allah memutuskan perkara di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, maka sebagian dari mereka berpaling dari ketaatan itu. Dilajengke antos ayat 50 misalkan apa 50 siji sisan. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mut'inin. Apabila kebenaran ada pada mereka, maksudnya al-haqqu itu kalau bisa lebih sederhana, kalau keputusan Allah Rasul itu menguntungkan mereka, mereka ini sukarela datang gitu. Jadi kalau urusan Allah dan Rasul itu menguntungkan mereka, umpamanya pun pembagian daging kurban itu teko kabeh. Teko kabeh. Sing mboten nate dugi men dugi. Sing mboten tahu seneng teng masjid men mangkat ngewangi. Terus rakitan nggih nyekel-nyekel lating delok mambu-mambu amis ngoten. Bar niku mengke leren kesetak pokoknya. Kemudian wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mut'inin. Jadi kalau mereka ini diuntungkan, mereka datang dengan sukarela. Kemudian tapi bila diminta untuk taat kepada Allah dan Rasul, mereka justru berpaling, berkhianat. Ayat 50, afi qulubi maradun amir tabu am yaqafuna ayyahifallahu alaihim rasul. Apakah di hati mereka ada penyakit atau mereka ragu atau mereka khawatir kalau Allah dan Rasulnya merugikan mereka. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasul mungkin merasa dirugikan. Bal ulaika humudz zalimun. Yang pasti mereka itu orang-orang yang zalim. Mestinya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sebetulnya atau semestinya tidak ada perkataan orang-orang mukmin atau perkataan orang-orang mukmin itu apabila disuruh menuju Allah dan Rasulnya supaya Allah memutuskan hukum di antara mereka, cukuplah mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Terus jadi maksudnya
taatnya lahir dan batin. Tidak hanya di hadapan Rasul menyatakan taat, tapi di belakang Rasul berkhianat. Atau di depan umat Islam mereka mengatakan kami ada di pihakmu, inna ma'akum. Jadi ketika bersama orang mukmin, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika berjumpa orang mukmin mereka mengatakan kami orang mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi bila mereka kembali ke setan-setan mereka, artinya teman-teman buruk mereka, qalu inna ma'akum, kami ini tetap bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya berolok-olok pada orang-orang mukmin itu. Terus sosok niku enten ngoten niku, ini orang-orang munafik. Kemudian ayat 82 pun ayat ini pun asli dibuka itu teng Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nggih, kan niku teng awal dhewe tadi klebet pertama tadi. Ayat pinten 15 sampai pinten. Lajeng ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, mereka pasti akan mendapati di dalamnya pertentangan yang besar atau banyak pertentangan. Jadi orang-orang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul ini kebanyakan karena tidak mentadabburi Al-Qur'an atau tidak taat kepada Rasul, tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad itu karena tidak mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian menuduh Al-Qur'an buatan Muhammad misalnya. Kemudian berhubungan dengan tadabbur ini secara khusus saged kita ningali teng surat Muhammad tentang juga orang sifat-sifat orang munafik itu. Surat 47 ayat 24 niku sing tadabbur kita langsung nek kalau ini kan pun diwaos ayat 20 niku 20 selikur niku nggih tentang orang-orang yang tentang orang munafik ya. Ketika diperintah untuk perang mereka ini banyak mencari-cari alasan di ayat 20 kemarin sambungannya pun kita langsung ke ayat 24. Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Jadi di dalam hatinya ada penutupnya gitu. Jadi kalau ketaatan itu pura-pura, taat kepada Allah, taat kepada Rasul di hadapan orang mukmin, kemudian kalau sudah tidak bersama orang mukmin mereka berkhianat. Nah seperti ini, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran? Sebab kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menampakkan isi hati mereka di hadapan orang-orang mukmin. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi kalau mereka ini memahami Al-Quran, Allah mengawasi tindak tanduk mereka, kelakuan mereka, bahkan isi hati mereka Allah juga tahu. Dan bila Allah menghendaki, Allah bisa saja membuka rahasia itu kepada orang-orang mukmin, mesti mereka tidak akan melakukan perbuatan yang buruk itu. Surat Muhammad ayat 24 lajeng teng ayat 29. Nah bacute melompat mawon.
29 dan 30. Jadi mereka tidak mentadaburi Al-Quran sehingga mereka ini menyangka apa yang mereka sembunyikan tidak diketahui oleh orang banyak. Kemunafikan mereka tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Ayat 29 dan 30, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahu. Apakah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengira bahwa Tuhan Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Itu terus rumangsane do pura-pura niku do ora ngerti liyane ngoten. Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu amalakum. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berbicara bohong, bila berjanji ingkar, bila dipercaya khianat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Allah bila menghendaki, Allah bisa saja membongkar hati mereka, dan orang mukmin atau orang lain akan tahu kedengkian orang itu. Tapi karena mereka ini tidak pernah mentadabburi Al-Quran, mereka berlaku buruk, berbuat buruk ini merasa aman-aman saja, tenang-tenang saja. Kemudian walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini perkara yang lain. Jadi kalau Al-Quran itu berasal bukan dari Allah, pasti akan ada pertentangan yang besar, banyak pertentangan, kontroversi tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang ada di alam semesta. Jadi maksudnya pertentangan yang besar, yang banyak itu di Al-Quran itu sendiri menyampaikannya saling bertentangan, saling kontroversi atau saling mematahkan gitu. Atau yang disampaikan Al-Quran seperti ini tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Misalnya Al-Quran menyebutkan tentang yang di masa lalu itu orang tidak tahu gitu, baru diketahui sekarang. Misalnya matahari sebagai sumber cahaya gitu, dan bulan itu bercahaya. Artinya bulan bukan sumber cahaya, hanya menerima cahaya dari matahari dan dipantulkan. Orang-orang dulu mengira bahwa pusat tata surya itu bumi. Memang bumi ini kayaknya mandek, sing ubah srengenge ngono to nggih. Kayaknya gitu. Nah, gimana? Dan yang ternyata yang diam itu matahari, bumi yang berputar mengitari matahari, ya seperti itu. Jadi dulu orang mengira ini sampai di abad pertengahan itu orang-orang Nasrani terutama dari gereja ini masih juga beranggapan bahwa pusat tata surya itu bumi gitu. Nah, tapi Quran sudah menyebutkan Allah menjadikan matahari itu diyaan, sumber cahaya, artinya pusat tata surya. Terus tentang surat Yunus nih kan, surat Yunus itu surat 10, walladzi ja'ala syamsa diyaan, dialah yang menjadikan matahari itu sumber cahaya. Ayat 5, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura,
Dialah yang menjadikan matahari itu bersinar. Dia itu pelita, pelita, sumber cahaya. Dan bulan bercahaya. Artinya bulan itu memantulkan cahaya. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah menentukan kadar-kadarnya. Artinya menentukan manzilahnya untuk bulan, potongan-potongan manzilahnya gitu. Hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, hari ketiga seperti ini kok koyo alis jelirit gitu. Jadi bulan itu nanti 2 hari tidak tampak. Kalau orang Indonesia mengatakan alisnya seperti bulan 3 hari. Ya wong Jawa nanggal sepisan salah ya. Nek alis nanggal sepisan ora ketok ya. Mboten ketok nek nanggal sepisan, nanggal 3 gitu. Nembe ketinggal. Nah, alisnya nanggal sepisan berarti dikerok gitu. Entek kok gitu. Allah menentukan manzilah, potongan-potongan bentuk bulan itu. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui hitungan tahun dan untuk hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi. Jadi Allah yang menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian Allah menjadikan langit 7 lapis. Zaman semanten kan Rasulullah dereng ngertos gitu. Orang belum ada yang terbang ke angkasa. Nah, orang sekarang baru paham. Nah, seperti ini kalau Al-Quran berasal bukan dari Allah, pasti akan ada pertentangan dalam menyatakan ini. Quran nyebut kayak ini kasunyatane ngoten-ngoten gitu. Misalnya seperti ini tadi, orang-orang mempercayai bahwa pusat tata surya bumi, tapi Allah mengatakan itu matahari. Nah, ternyata betul apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Berarti Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Banyak sekali hal seperti ini. Misalnya Rasulullah menyebutkan bahwa bangunan di Mesir itu dibuat dari tanah liat yang dibakar. Nek jenengan mestani piramid ini kok bahannya apa? Watu, rata-rata watu. Piramid Mesir ini kan. Ternyata nih kok tanah liat yang dibakar. Itu diteliti para ahli ilmu pengetahuan. Di surat Al-Qasas ayat 38 ya. Surat 28 ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Fa'uqid li ya Hamanu alat tini. Maka bakarkanlah untukku wahai Haman tanah. Jadi tanah liat. Fa'uqid li ya Hamanu alat tini. Waja'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Fa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Maka Fir'aun mengatakan, wahai para pembesarku, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian kecuali aku. Maka bakarkanlah bagiku, wahai Haman, tanah liat. Itu. Waja'ali sorhan, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi, kaya menara, kaya piramid. Lali atoliu ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Katanya Nabi Musa, Tuhannya di langit. Mungkin kayak bangunan sing dhuwur diinguk eneng orang Tuhannya Musa ngaten nggih. Wa inni la adunnuhu minal kadhibin. Dan aku yakin dia termasuk orang yang bohong. Jadi bangunan di Mesir itu di masa itu dibuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian perahu Nabi Nuh mendarat di bukit Judi.
disebutkan di surat Hud ayat 44. Surat 11 ayat 44, wastawat alal judi. Jadi kalau hal itu asal-asalan, maka nanti akan selinco istilahnya pun ya. Wakilaya ardub la'i, ardub la'i ma'aki, wa ya sama'u aqli'i, wa ghidul ma'a wa qudiyal amru, wastawat alal judi, wakila bu'dal liqaumidz zalimin. Dan difirmankan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit atau hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Nah, ini diteliti dan betul kapal Nabi Nuh mendarat di bukit judi di pegunungan Armenia. Terus ini zaman saat ini melebeti wilayah Turki, Pak. Jadi Al-Quran menyebutkan itu tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Maka ini sesuai dengan janji Allah. Terakhir surat Fusilat, surat 41 ayat 53. Surat Fusilat surat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, maka kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami, fil afaqi, di segenap ufuk, di segenap arah pandang maksudnya. Jadi kita menghadap kemanapun akan bertemu ayat-ayat Allah. Wa fi anfusihim, dan yang ada pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Maksudnya benar dari sisi Allah. Tidak cukupkah Tuhan bahwa Ia mengetahui segala sesuatu atau menyaksikan segala sesuatu? Terus Allah akan membuktikan bahwa apa yang disebutkan di Al-Quran itu betul-betul dari Allah, bukan seperti sangkaan mereka, yaitu dari Muhammad. Dan Muhammad tidak tahu menahu tentang itu. Nabi Muhammad dereng nate tindak Mesir, dereng nate berkunjung teng bukit judi, atau belum terbang ke langit. Kising mubengi bumi ini apa? Serengenge kan tidak pernah. Jadi semuanya Rasulullah menyampaikan itu karena wahyu dari Allah. Jadi dengan kita mentadaburi Al-Quran, maka akan sampai kesimpulan seperti itu. Tidak mungkin kalau hanya seorang Muhammad tahu tentang hal seperti itu. Misalnya masalah ilmu kebidanan itu, proses penciptaan manusia dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, itu kalau seorang Nabi Muhammad kan tidak tahu, kan beliau belum melakukan pembedahan gitu. Terus disimpan di dalam 3 kegelapan. Jadi fi salah satu di 3 kegelapan. Jadi yakhluquhum min butuni ummatakum khalqam min ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Jadi Allah menciptakan di rahim ibumu tahap demi tahap penciptaan, disimpan di dalam 3 kegelapan.
kegelapan di dalam perut, kegelapan di dalam rahim, kegelapan di dalam selaput, ngoten penjelasannya. Terus kita niki mboten namur sego gudangan, mboten namur, pun nggone pun dhewe gitu. Dalam perut, masih di dalam rahim, di dalam selaput. Terus lahir niku resik ngoten, mboten katutan tokolan barane. Ketetan serundeng, bahaya ngoten. Ini katutane wa abon. Jadi seperti ini Rasulullah tidak tahu menahu, belum pernah membedah. Terus dari banyak ayat bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah, dan Allah menyaksikan segala sesuatu dari awal sampai akhir, maka tidak ada yang bertentangan. Nanten antos ayat 83. Kok 83 tuh? 82 tuh. Wah, sesuk 83 ngoten insyaallah. Surya Emas TV, cahaya di kegelapan, teruskanlah bersinar di ruang digital yang luas. Dakwah Islami menyinari dunia. Surya Emas TV membawa